Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya sampai speechless, beneran speechless, nggak tahu mulai dari mana karena memang banyak hal yang penting ya, terutama hari ini dan besok. Dan saya bicara itu karena betapa jelasnya garisnya yang dibuat ya, setidaknya hari ini. Jadi hari ini kan bulan akan conjunction dengan Venus, sementara matahari sudah square dengan Mars. Dan hari ini bulan itu ikut serta di dalam T-square-nya, di mana focal point-nya adalah Uranus dan Uranusnya conjunction dengan North Node. Berarti kan memang something big ya. Something big itu artinya perubahan yang tidak terduga itu akan mengubah alur ke masa depan. Dan karena ada North Node, maka fungsi dari South Node-nya juga membuat T-square, di mana melibatkan juga Saturnus. Jadi ini kan semua adalah planet-planet penentu gitu. Dan tidak hanya di level individu tetapi level yang lebih kolektif, sehingga apa yang terjadi di individu itu kan biasanya kalau level individu terjadi perubahan, terutama itu kalau planetnya yang diaktifasi adalah sekitar Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Begitu udah mulai masuk Saturnus itu adalah loncatnya di antara individual sama kolektif. Di luar dari itu ada sesuatu yang lebih sifatnya lebih umum, komunal, kolektif. Dan ini terjadi di dua sisi. Jadi kita secara pribadi terpengaruh oleh hal yang luar juga terpengaruh oleh kita. Jadi timbal balik. Dan besok kan akan ada bulan baru ketika bulan conjunction dengan matahari. Jadi kalau kita lihat dari sini kan ini tanggal 26 kiri atas itu tanggal 26, kalau ditambah satu hari menjadi 27, bulan conjunction dengan matahari. Dan kalau kita lihat hari ini, saya kembali ke tanggal 26, bulan conjunction dengan Venus dan juga melewati Ceres di pagi hari. Sementara Saturnus adanya di 21 derajat. Oke, kita mulai dengan interpretasinya. Jadi sebentar, sebelum sampai ke situ mungkin ada baiknya saya cerita dulu tentang apa yang namanya New Moon di Virgo. New Moon di Virgo, lihat penggambarannya, wajahnya ya. Jadi Virgo kalau dari energi utama itu kan memang digambarkan perempuan. Perempuan itu adalah nurse sebenarnya ya, perawat. Perawat itu yang setiap hari, setiap saat selalu siap sedia membantu apapun situasinya. Dan karena dia berada di sekitar orang bermasalah ya, sekitar orang bermasalah, maka orang yang bermasalah, which is bukan energi Virgonya ya, orang yang bermasalah itu tidak mampu mengenali betapa valuable-nya ya Virgo. Virgo itu sering merupakan fondasi yang paling kuat, tetapi dia penghargaannya tidak sebesar dari apa yang lebih besar lagi gitu. Jadi a time to give rather than take ya. Ini aja sendiri kan kalimatnya udah, ini adalah waktunya kita memberi, bukan menerima. Dan kita lihat wajahnya sedih di sini. Energinya seperti itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Virgo? It's time for you to take stock of your situation. Jadi kita lihat dulu, barangkali memang semua blocking, semua tahanan yang ada di depan kayak memaksa kita stop dulu, lihat dulu situasi. Jadi itu yang kita rasakan, yang harus mungkin yang lebih baik kita lakukan pada hari ini dan besok. Dan kalau kita lihat chartnya hari ini, di luar dari bulan baru di Virgo, itu kita lihat ada fungsi Uranus yang conjunction dengan
North Node menjadi focal point dari T-square yang ada kaitannya dengan Saturnus dan Venus. Venus adalah tentang sesuatu yang berharga, cinta, kebahagiaan, keindahan. Saturnus adalah tentang keharusan, kerja keras, kewajiban, ya. Bayangkan itu aja energinya udah sangat berlawanan, ya. Kemudian yang di tengah focal point-nya adalah Uranus yang merupakan perubahan yang tidak terduga, sangat mendasar, kolektif, tidak bisa dihindari, karena ini adalah merupakan fitrah manusia untuk terus maju, ditambah conjunction dengan North Node, maka ini semakin memperbesar bahwa kita tuh sedang ingin loncat. Kita itu sedang dikasih situasi di mana kita punya kesempatan kalau bersedia untuk loncat dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ini bukan saatnya untuk melakukan hal itu dahulu. Tetapi kita hold back sebentar. Observasi dulu, amati dulu. Where are you and where do you want to go? Karena di sini confusion itu menjadi nomor satu, dan itu adalah keahliannya Virgo, ya, untuk melihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, mana yang lebih baik. Sisi positifnya adalah ketika keputusan sudah diambil, maka dia udah punya kepastian, dia nggak akan go back, ya, nggak pelin-pelan, nggak, itu bukan. Tetapi sebelum ada keputusan, pertimbangannya juga luar biasa. Jadi mungkin orang luar ngelihatnya pelin-pelan. Sebenarnya bukan itu, beda. Energi yang tadi itu mungkin lebih ke Pisces, ya, yang persis di depannya Virgo itu ketika udah ada keputusan bisa dibalik lagi gitu. Itu energinya kebanyakan Pisces begitu. Tetapi kalau Virgo, kalau masih belum mengambil keputusan, dia akan berpikir keras. Capek nggak jadi masalah, karena itu termasuk energinya ini, Virgo. Dia bersedia untuk berkorban. Why not? Untuk sesuatu yang sangat saya hargai. Pengaturnya Virgo itu adalah Merkurius, logika. Apa yang membuat dia bertahan, endurance di satu situasi yang begitu berat adalah karena dia punya visi ke depan, memahami apa yang terjadi di saat ini. Dia nggak bisa tutup mata bahwa ada situasi-situasi yang detail yang tengah berlangsung dan akan berpengaruh ke depan, dan oleh sebab itu Virgo sangat berhati-hati. Kenapa? Karena yang dihindari oleh Virgo adalah sebisa mungkin tidak ada yang terluka, tidak membawa penyakit. Healing. Virgo adalah healer. Sehingga dipastikan bahwa setiap detail itu sudah dihitung. Jadi kalau Virgo sudah membuat perencanaan, rencananya detail, setiap stepnya itu sudah diperhitungkan. Dan itu yang perlu kita lakukan sekarang. Sepertinya energinya itu, kita membuat rencana, tetapi rencananya itu perlu untuk dibuat detail. Nggak bisa yang langsung loncat, ya. Itu yang langsung loncat itu energinya Aries, bukan yang itu sekarang. Kita energinya adalah energi Virgo. The new moon energy is in the card suggests a restart, and the Virgo energy suggests you make the restart a clever one that's simple and well organized. See? Begitu detail dan tahu persis skenarionya. Kalau begini apa, kalau begitu apa, sehingga rencananya adalah ini, gitu ya. Percaya diri. Virgo also has a strong health aspect to it. So if you've been unwell, this card suggests that your health is on the up. Virgo loves clean eating and alternative therapies. So add this into your routines now, however you've been feeling. Jadi ini adalah saatnya terapi, termasuk terapi aroma misalnya, ya, terapi apapun, yoga dan lain sebagainya. If a situation is blocked at the moment, it could be that you're overanalyzing things or being too critical. It is time to ask less what someone else can do for you
and to think more about what you can do for others. Ya, so sad, memang energinya seperti itu. Anyway, tadi penjelasan tentang situasi dari apa yang ada di langit, dan saya sudah mengambil dua deck, satu kartu yang jumping. Ini adalah pink granite. Pink granite has the highest paramagnetic resonance of all stones and creates immense energy. Jadi dia punya daya tarik yang begitu besar, namanya pink granite. Dan di sini kalau saya baca detail adalah tentang siklus kehidupan, birth, rebirth, dan living the lives. Ya, jadi kayaknya memang perubahan itu is on the card gitu ya, change is on the card somehow. Nah, kalau dari 3 kartu dari tarot ini, The Psycho Tarot, pertama ya, previous events-nya adalah simply love. Kita lihat penggambarannya hijau. Hijau itu sesuatu yang terus tumbuh, dan ini juga digambarkan ayah dan anak, berarti kan cross generation ya, dan artinya ada generasi baru yang akan terus tumbuh, dan di belakangnya adalah matahari. Ini adalah kekuatan yang begitu besar untuk terus tumbuh. Jadi yang namanya pertumbuhan itu sumbernya adalah matahari. Ini kayak fotosintesis ya, kita tahu bahwa tumbuhan itu bisa tumbuh karena air ditambah sinar matahari. Jadi ini kan penggambarannya seperti itu. Kemudian current situationnya adalah win or lose. Ya, ini kayak Ace of Sword, disagreement, ego, detached love. Jadi untuk bisa mempertahankan cinta ini ketika kita cross generation, itu sangat mudah untuk terjadi perbedaan antara kita dengan ibu kita, antara kita dengan ayah kita, punya pandangan yang beda, punya pengalaman yang sama sekali beda, dan punya keyakinan yang ditumbuhkan dari sumber yang berbeda, dan oleh sebab itu komunikasi sering menjadi masalah. Padahal sama-sama tujuannya adalah untuk terbaik untuk diri sendiri dan masing-masing. Nah, di sini win or lose ini kayak kita diingatkan kalau kita ada ketidaksepakatan di mana kita tahu bahwa ego itu akan dengan segera mengambil alih dari cara berpikir kita, maka lepaskan, detach. Karena kita tahu bahwa tujuan akhirnya adalah cinta dan sepenuhnya simply love ya. Ketika kita berada dalam situasi di mana kita langsung berpikir tentang win or lose ya, ketika saya harus menang dari ayah saya harus menang dari argumen dengan ibu saya, detach, let go. Ini bukan saatnya untuk marching ahead. Kita ambil energi Virgo, pikirkan lagi, tahan dulu. Kemudian dreams coming true. Jadi pada dasarnya semesta itu udah menyiapkan semua ya, untuk apa yang kita inginkan itu akan diwujudkan. Tapi caranya bukan dengan bersegera ujuk-ujuk atau apapun, karena surprises itu datangnya bukan dari kita. Intinya seperti itu. Surprise itu bukan dari kita. Contentment, jadi yang perlu kita siapkan adalah kita merasa puas, bersyukur dulu, contentment. Kita siap-siap untuk menerima, berterima kasih, dan indulgence. Apa yang ada di kita, kita nikmati dahulu. Iya, kelihatan kan gambar dari tikusnya itu kan jelas bukan energi yang positif, tapi dia energi sekarang. Kita lihat sebelah kiri dan kanannya semua adalah energi yang sangat positif. Tetapi yang kita rasakan, core-nya kita sekarang pada hari ini kayak something is going wrong gitu loh, or gone wrong. Atau kita tuh kayak mau kalah, kita akan rugi. Itu yang menguasai pikiran kita. Padahal sebenarnya kita udah dapat semua sebelah kiri. Ya, bunga.
Jadi kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya udah di posisi yang tidak lagi selevel dengan yang dulu. Kita lupa. Yang kita pikirkan adalah the worst scenario. Tetapi di sebelah kanan karena ada sesuatu yang memang menjadi milik kita, yang menjadi meant to be-nya kita, yang memang akan diberikan pada kita, dan kita sekarang dalam posisi yang akan menerima, bukan sedang memperjuangkan. Ya, something like that itu yang saya lihat, ambil hanya jika resonate. Tapi kalau saya memang secara pribadi kadang-kadang ketika perjuangan itu kita udah lakukan dan kita nggak dapat, terus kita mau apa? Saya belajar banyak, sorry ya saya belum masuk sini ya. Saya belajar banyak bahwa menginginkan sesuatu terlalu besar, itu saya sedang menggali kuburan. Sorry. Dan itu yang saya rasakan. Jadi ketika semua udah berlalu, ketika nightmare-nya udah lewat, saya mulai berpikir kenapa ini terjadi? Kenapa, when did it start gitu loh. Ini mulai pada saat saya mulai menginginkan sesuatu terlalu besar. Saya menutup mata, menutup telinga dari apa yang mungkin terjadi, dan seolah-olah yang akan saya dapatkan adalah hal yang paling berharga, and it's wrong, completely wrong. Ketika semuanya udah lewat. Tapi ketika saya masih mengalami, jangan tanya betapa saya ngototnya untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi ini kan butuh seseorang yang mau melihat kembali ke masa lalu dan berpikir tentang what went wrong. What went wrong is you want something so bad, so desperately. That's what's wrong. Oke, itu pelajarannya saya dan saya ingin share ke teman-teman. Kenapa? Karena memang begitu kita let go, membiarkan, saya belum lihat ini, membiarkan semesta memilihkan sesuatu untuk kita dan kita legowo, ternyata apa yang kita dapat itu justru yang terbaik. Hanya kalau kita bersedia memahami hal tersebut. Oke, kita mulai masuk sini dan ini kartunya luar biasa. Oke, kita lihat dari tulisan yang di belakang aja. Situasinya pragmatism, clarity, denying pleasure, losing touch with reality. Ini kan kayak kita berpikir tentang sesuatu dan kita merasa semuanya sudah apa adanya, tetapi emosi saya adalah sebenarnya tidak menerima, saya tidak puas, tidak suka. Tetapi saya tetap butuh satu penjelasan, why this happen gitu. Jadi kayak muka saya bukan muka happy. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Kenapa ini harus terjadi? Something like that. Itu situasinya. Challenge-nya adalah sudden shock, destruction, questioning beliefs, chaos. Jadi perubahan ini begitu shocking, kita tidak mudah menerima. Karena apa? Karena kita sendiri belum berdamai dengan situasi yang kita miliki. Advice-nya adalah emotional immaturity, naif, disconnected from intuition. Jadi kalau kita merasa punya berpikir tentang oh ini pasti karena ini pasti itu, let go. Ini advice ya, tenangkan, be naif. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Seberapapun kita tidak menerima, itu hanya karena kita tidak tahu apa ujung pangkal dari cerita ini. Kalau kita punya keyakinan bahwa apa yang terjadi pada kita, seberapapun kita marah diperlakukan tidak adil, there must be a reason. Nggak tahu apa alasannya. Barangkali kita udah berada di jalur yang completely out of track dan berusaha untuk dikembalikan. Begitu dikembalikan ke tempat kan kayak ditampar, plek, balik. Jangan ke situ. Kan seperti itu. Nah, karena kita marah di plek tadi ya, dikeplak, terus disuruh kembali ke track itu, kita diminta untuk naif. Ya udah, kalau kita punya keyakinan bahwa track kita adalah ini dan kita selalu di dalam pengawasan gitu ya, kita bisa berdamai dengan situasi perubahan yang mengembalikan kita. Mungkin kita merasa jatuh, kita mungkin merasa dikembalikan ke titik nol, bahkan
below zero. Dan kita tidak terima upaya kita tidak dihargai, upaya kita sia-sia. Who knows? Kalau saya pribadi mengatakan upaya saya walaupun tampaknya dalam satu periode itu kayak useless ya, in vain gitu ya. Itu sebenarnya di titik waktu yang lain kita bisa melihat bahwa ada wisdom yang kita peroleh dari peristiwa itu dan ambil wisdom itu kalau bisa pada saat ini dan berpikir naif. Biarin aja orang bilang kita, kamu naif banget sih, kamu kayak orang blow on. Dia itu punya agenda ini dan kamu completely masuk di dalam trapnya gitu. Dan memang iya gitu. Tapi ya udah gitu, barangkali memang kita harus belajar dari trap ini. Barangkali kita menjadi trapper yang lebih besar nanti. Who knows? Dan di sini outcome-nya adalah, kayaknya memang impatient di situ tulisannya. Outcome-nya adalah kita tidak terima, walaupun kita diberi saran untuk menjadi naif, tetapi tetap perubahan ini membuat kita merasa kehilangan grip, merasa butuh kejelasan, which is kenapa menjadi masalah, karena kejelasan itu kayak nggak bisa kita dapat di tangan kita. Oke, itu yang saya lihat dari penggambaran tarotnya. Kalau dari spirit guides, if you remember, you have all you need in this present moment, you'll find it easy to be happy. Kembali lagi ya, just be naive. How? Karena ya itu tadi, kita merasa nggak sendiri, kita tuh selalu diawasi, kita tuh selalu kalau kita melenceng-melenceng sedikit itu kita dibantu untuk kembali ke track. Walaupun kita ingin banget desperately pengen belok kiri gitu ya, atau belok kanan, tetapi kalau track yang terbaik adalah tidak belok kiri dan belok kanan, somehow semesta membalikan kita ke track kita lagi. Dan ketika kita berada di titik dimana kita merasa rugi, kita merasa yang kita miliki sia-sia atau kita nggak punya semua, kita perlu untuk mengingat kembali bahwa pada saat ini kita tuh punya semua, kita udah disiapin, nggak mungkin aja kita kekurangan, tanda petik ya. Selama kita masih diizinkan hidup, masih bernafas, yaitu yang akan kita peroleh, semua kecukupan tersebut. Dan kalau itu kita bisa hayati, kita cari koneksi tersebut, maka nggak ada yang sukar buat kita untuk menjadi happy. Ya, tidak ada yang sukar buat kita menjadi happy. Lepaskan diri, detach dari kemarahan. Simply love. Itu yang kita pikirkan. Semua adalah tentang cinta. Kalau kita berpikir tentang cinta antar manusia, ada cinta yang lebih simple lagi, adalah cinta kita dengan diri kita. Kita yang ingin kita terbaik, ini energinya Virgo. Kita yang mampu memberi, kita yang sedang menyiapkan diri untuk menerima. Menerima bukan dari makhluk lain, tetapi menerima dari sumber cinta, source, semesta. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.